Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 183 Disfungsi ereksi adalah penyakit. Tempat ini adalah tempat para alkemis medis meramu obat-obatan. Ada satu tingkat lagi di lantai 2 dan tingkat ketiga adalah perpustakaan yang berisi buku-buku tentang meramu obat-obatan. Tingkat keempat dan kelima adalah tempat penyimpanan tanaman herbal, sedangkan tingkat keenam dan ketujuh adalah tempat penyimpanan obat-obatan yang sudah jadi. Saat penguasa neraka berjalan, suaranya yang rendah terdengar. Ia membawa Feng Jiu ke sebuah ruangan dan berkata, "Aku menyuruh orang untuk menculikmu ke sini karena aku ingin menggunakan bakatmu yang luar biasa dalam meramu obat untuk menghasilkan obat yang mampu menghambat efek racun es. Setelah kau berhasil mengembangkannya, aku sebagai penguasa tempat ini dapat menjamin kepulanganmu." Racun es. Mendengar kata-kata itu, Feng Jiu sedikit bingung, pikirannya memikirkan racun es 1000 tahun yang diderita Paman Ling. Mengapa penguasa neraka mencari obat untuk menyembuhkan penyakit yang sama? Benar sekali. Selain sekelompok alkemis terpilih yang tengah mengembangkan penawar racun untuk melawan racun es di sini, beberapa yang lain juga tengah mengembangkan obat-obatan untuk istana neraka. Selama seseorang serius dalam tugas yang diberikan kepadanya, aku tidak akan memperlakukan mereka dengan tidak adil. Namun, jika seseorang di sini ingin menimbulkan masalah, aku juga tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Feng Jiu melirik ke arah penguasa neraka dan kemudian berkata, ini bukanlah sesuatu yang dapat dengan mudah dibuat. Ada banyak jenis racun es dan gejalanya sangat berbeda. Jika denyut nadi orang yang terkena tidak diperiksa atau kondisi tubuhnya tidak diperiksa dengan saksama, ahli alkimia medis mana yang berani meramu obat dengan sembarangan? Feng Jiu mengulurkan kedua tangannya dengan telapak tangan terbuka dan menggelengkan kepalanya sambil duduk di dekat meja. Jika aku belum memeriksa denyut nadi orang itu dan bahkan belum melihat orang itu, aku tidak akan bisa membuat apapun. Penguasa neraka menatap anak itu cukup lama, tetap diam sepanjang waktu, dan tidak diketahui apa yang ada dalam pikirannya. Ia kemudian berdiri dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kau biasakan diri dengan situasi di sini dan ketika kau mampu mengungguli para alkemis medis di menara medis, kita akan membahasnya lebih lanjut. Melihat dia hendak pergi, Feng Jiu segera mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Dia menarik lengan bajunya dan berteriak, tunggu. Penguasa neraka itu berbalik dengan wajah berkerut, tatapannya jatuh pada tangan cantik yang mencengkeram lengan bajunya dan matanya berkilat saat dia berteriak dengan suara dingin, lepaskan. Dengan jentikan lengan bajunya, dia melepaskan tangan yang menariknya dan menarik lengan bajunya. Feng Jiu sama sekali tidak mempermasalahkannya dan berkata, Tuan Neraka, Anda memerintahkan saya untuk diculik di sini tetapi bahkan tidak memberi saya tempat yang layak untuk tidur, membiarkan saya berdesakan dengan begitu banyak orang lain di atas ranjang besar. Apakah istana neraka tidak malu dengan diri mereka sendiri? Dan masih ada lagi. Anda telah menyegel kekuatan mistis saya dan dengan keamanan di sini yang begitu ketat, apakah Anda takut saya masih bisa melarikan diri? Apakah Anda benar-benar harus melarang saya untuk melangkah keluar melalui pintu utama halaman? Dia kemudian menatapnya dan melihat bahwa dia tidak pergi begitu saja dengan lengan bajunya yang berkibar. Dia melanjutkan dengan berkata, karena Anda telah mengundang saya ke sini untuk meramu obat, maka saya setidaknya harus diperlakukan sebagai tamu terhormat. Anda dapat meminta orang-orang untuk bertanya-tanya, orang-orang di pasar gelap itu memuja saya seperti cara mereka memperlakukan kakek mereka. Dibandingkan dengan kalian di sini, bukankah cara kalian memperlakukan tamu-tamu kalian terlalu kurang? Melihat anak itu begitu berani berbicara kepada penguasa neraka tentang cara yang benar untuk memperlakukan tamu, Outlin dan Grey Wolf tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik anak itu, merasa bahwa anak itu terlalu naif dalam pemikirannya. Bagaimanapun, dia adalah seorang tahanan, mengapa dia bahkan berbicara tentang hal-hal seperti cara yang benar untuk memperlakukan tamu? Namun, yang paling tidak mereka duga adalah tingkat toleransi penguasa neraka terhadap anak ini. Tingkat toleransi itu telah melampaui ekspektasi mereka terhadap penguasa mereka beberapa kali. Penguasa neraka itu melirik wajah pemuda yang sedang cemberut karena marah itu lalu memerintahkan, serigala abu-abu, suruh dia menyiapkan halaman terpisah dan dia bebas bergerak di dalam istana neraka. Baik, tuanku. Grey Wolf menjawab, tatapannya sekilas menyapu Feng Jiu, tidak mengerti mengapa tuannya memperlakukan anak itu dengan sangat baik. Melihat tuannya berjalan keluar, Grey Wolf memanggil dengan lembut, tuanku, silakan kembali dulu. Bawahanmu sedang tidak enak badan dan ingin para penyembuh di menara memeriksaku. Penguasa neraka menoleh ke belakang untuk menatapnya dan menjawab singkat, Hah. Feng Jiu tidak dapat menahan tawanya saat dia menatap serigala abu-abu yang tampak gugup dan dia menggelengkan kepalanya untuk meliriknya. Pria yang menderita disfungsi ereksi adalah suatu penyakit. Anda harus mengobatinya.